Ya. Oke ya, langsung kita mulai ya. Jadi saya minta maaf agak sedikit ada gangguan di studio kita ya. Jadi agak sedikit molor. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali perkuliahan ini di bulan puasa yang pertama ya. Saya harap masih semangat ya, meskipun hari ini kita menjalani puasa pada session yang pertama. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan mencoba belajar tentang session and cookies yang ada di dalam pemrograman PHP. Nah, session dan cookies itu apa? Jadi istilahnya seperti ini ya, session dan cookies itu ya. Nah, dalam suatu proses yang membutuhkan penyimpanan data secara sementara. Penyimpanan data secara sementara, kita tahu bahwa dalam pemrograman itu ketika kita menyimpan data untuk sementara berarti ada kaitannya dengan yang namanya variabel. Session itu merupakan sebuah variabel ya. Karena session itu pengertiannya adalah proses di mana proses tersebut itu menyimpan data yang notabene adalah sementara. Jadi bukan data paten. Nah, karena session itu merupakan variabel yang dapat dia dapat mempertahankan isinya. Ya, jadi dia dapat mempertahankan isinya dan dalam waktu yang atau periode tertentu ya. Periode tertentu tapi disimpan di dalam server. Nah, jadi antara session dan cookies ini sebenarnya fungsinya itu sama. Cuma nanti keberadaannya yang berbeda. Nah, kalau session itu biasanya dia berjalan di sisi server dan cookies itu berjalan di sisi klien. Jadi kalau di dalam struktur komputer itu ada istilah klien server. Ya, nah, pemrograman web itu sudah termasuk klien server. Jadi tidak perlu kita setting untuk untuk klien server. Tapi kalau pemrograman yang lain, misalkan kita menggunakan VBNet atau pemrograman yang berbasis desktop. Nah, ketika kita memerlukan setting untuk klien server ya berarti nanti ada kita membangun sebuah struktur klien server. Nah, tapi kalau kalau pemrograman web kita tidak perlu karena pemrograman web itu secara otomatis dia sudah berkarakter atau berstruktur klien server. Nah, makanya ketika kita menjalankan kita perlu yang namanya web server. Kenapa kok kita perlu namanya web server ya? Karena komputer kita itu dijadikan karena komputer kita ini kan posisinya kan tidak bisa menjadi dua ya, tidak bisa menjadi klien dan tidak bisa menjadi server. Nah, tapi kalau di dalam pemrograman web itu dijadikan satu ya, dijadikan satu. Nah, makanya kita perlu yang namanya web
web server. Biar apa? Aplikasi ini bisa dijalankan di komputer yang lokal. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Terus kemudian kita sangat terbantu dengan keberadaan fungsi session dan cookies ini. Artinya memang ini sangat sangat membantu kita. Karena apa? Ya. Kalau di dalam session itu meskipun seseorang seorang klien atau kliennya itu berpindah-pindah halaman dalam sebuah website, variabel tersebut akan tetap bertahan. Karena apa? Karena posisinya adalah di dalam server. Jadi kalaupun kliennya itu pindah-pindah nggon, ya ora masalah. Ya, tetap servernya itu adalah satu. Salah satu contohnya adalah ketika kita melakukan pengujian pada hak akses pada satu page. Nah, hak akses itu dalam satu page itu yang dimaksud adalah ada yang namanya user login. Nah, ketika di dalam pemrograman web itu kita mau masuk ke dalam website atau ke dalam page, ke dalam halaman, ya itu pasti kita ketemu dengan yang namanya satu pertanyaan sebenarnya. Jadi di situ ditanyakan istilahnya ya, logikanya adalah di situ ditanyakan apakah kamu itu punya hak untuk masuk ke sini, ya. Nah, terus kemudian kalau Anda punya hak, nah, berarti terus kemudian Anda nulis username sama password. Jadi ini loh username saya, ini loh password saya. Nah, jadi itu tandanya bahwa Anda mempunyai hak untuk masuk ke dalam page atau ke dalam halaman tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu contoh sederhana aja. Jadi untuk pengujian hak akses yaitu untuk pengujian hak akses dalam satu page. Nah, terus kemudian dalam hal ini session dan cookies itu fungsinya atau berfungsi untuk menguji keabsahan user. Ya, menguji keabsahan user itu artinya adalah ketika kita masuk, contoh aja misalkan Anda di Siakat itu misalkan Anda masuk tapi dengan username dan password yang berbeda. Ya, misalkan Anda masuk ke rumah temannya Anda, ya, ke teman. Nah, di situ tidak ada kuncinya. Nah, apakah Anda bisa masuk? Otomatis tidak bisa. Berarti Anda tidak punya keabsahan user. Nah, jadi session dan cookies ini berfungsi untuk menguji keabsahan user yang memanggil suatu page, ya, tertentu, dan masih banyak lagi fungsinya. Salah satunya itu. Nah, session merupakan suatu fungsi yang bermanfaat sebagai pengingat data yang telah diregistrasi sebelumnya. Artinya apa? Artinya ketika session dan cookies ini berfungsi untuk menguji hak akses, sedangkan hak akses itu istilahnya adalah password dan username yang sebelumnya sudah kita setting, ya, artinya kita sudah memasukkan data kita untuk mengeset itu username and password itu sebelumnya, ya. Nah, jadi session itu merupakan suatu fungsi yang bermanfaat sebagai pengingat data yang telah diregistrasi sebelumnya, ya kan? Nah, makanya ketika kita login ke dalam satu halaman aja. Misalkan kita ke Facebook, ya. Ke Facebook itu kan pasti ada pertanyaan apakah data itu akan selalu diingat atau tidak.
Ya. Terus contoh sederhana aja untuk penggunaan session dan cookies ini adalah gini. Ketika kita masuk dalam satu halaman, ya, halaman website ini misalkan. Terus kemudian kita tab new, ya, new tab. Ya. Contohnya ini saya saya contohkan misalkan. Biar kita sedikit paham tentang fungsi session dan cookies. Nah, misalkan seperti ini. Nah, pada posisi ini saya sudah masuk atau sudah melakukan login ke dalam siakat saya, ya, sudah melakukan login dalam siakat saya. Nah, ketika saya buka tab baru, ini adalah tab baru dalam browser, ya, tab baru dalam browser. Nah, tab baru ketika saya dari sini terus kemudian buka ke sini, ya, contohnya seperti ini. Ya, ini misalkan saya buka validasi KRS, ya. Ini saya buka open link new tab. Ya. Nah, otomatis karena saya di halaman awalnya itu sudah login, yang di awalnya itu saya sudah memasukkan username dan password saya. Terus kemudian dari salah satu menu ini nanti saya klik kanan, terus kemudian new tab, ya, terus saya buka seperti ini. Saya masih di posisi login. Saya masih di posisi di dalam page saya. Nah, inilah nanti salah satu contoh penggunaan session dan cookies. Jadi artinya istilahnya ketika kita sudah masuk ke dalam page atau halaman website, terus kemudian kita melakukan buka ulang, itu kita tidak perlu untuk memasukkan password lagi. Ya, tidak perlu memasukkan username dan password lagi, karena di situ sudah disimpan di dalam variabel. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Ya, istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita sudah pernah untuk keluar masuk ke halaman website seperti ini, nah itulah fungsi dari session dan cookies yang ada di dalam pemrograman PHP. Nah, dari sini bisa dimengerti, ya. Bisa dimengerti, ya, dari sini, ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, kalau belum, saya tunggu nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung di kolom komentar aja, langsung di kolom komentar. Nah, jadi salah satunya adalah contoh yang saya contohkan tadi. Jadi ketika saya masuk ke laman page atau website saya, ya, dengan username dan password yang sudah saya set di awal, terus kemudian saya mencoba untuk membuka lagi, ya, dengan cara new tab tadi. Nah, tapi di situ saya tidak perlu untuk memasukkan password sama username. Ya, tidak perlu memasukkan password sama username lagi. Nah, karena apa? Karena password sama username itu sudah disimpan di dalam variabel, yaitu variabelnya apa? Yaitu session. Ya, jadi variabel ini posisinya nanti dia di dalam server. Jadi
Istilahnya session itu merupakan variabel yang dapat dipertanyakan isinya dalam periode atau dalam waktu tertentu dan disimpan pada sisi file. Jadi posisinya adalah sebagai variabel. Nah, variabel itu sudah saya sampaikan tadi bahwa variabel itu fungsinya adalah untuk menyimpan data secara sementara. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian berikut beberapa fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya ketika kita membuat JSON dan cookies, ya, JSON dan cookies ini ada beberapa yang saling keterkaitannya. Kalau kita lihat di materi Anda, ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada session start, ada session register, ada session ID, dan ada session destroy. Session destroy itu untuk mengakhiri session. Ya. Nah, pada dasarnya di dalam pemrograman PHP atau di dalam PHP, ya, session ini merupakan data yang disimpan dalam satu server, ya. Yang perlu diingat itu, jadi session ini disimpan dalam satu server. Nah, karena session ini adalah disimpan dalam satu server dan nantinya akan digunakan secara global, ya, di dalam server tersebut. Nah, tetapi data itu nanti tetap merujuknya adalah ke dalam user, ya, atau dari sisi klien. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh sederhananya ada. Contoh sederhana lagi gini. Ketika kita sudah login ke ke akun Google misalkan. Ketika kita sudah masuk ke akun Google, ya, terus kemudian kita membuka salah satu layanan Google lah. Ya, layanan Google itu kan banyak sekali, ya. Contohnya apa kalau layanan Google yang familiar atau yang sering kita gunakan itu adalah Gmail, ya, terus kemudian Google Drive. Nah, jadi kan seperti itu. Makanya kan ketika kita membuat Gmail, terus kemudian ketika kita membuat Google Drive, itu kan otomatis kita tidak perlu untuk masukkan data awal dan tidak perlu kita masukkan untuk username dan password, karena username dan password itu sudah ikut ke dalam akun Google kita. Nah, jadi ketika kita menggunakan akun Google, terus kemudian kita menggunakan beberapa layanan dari Google, itu sudah secara otomatis kita masuk sendiri. Nah, itu contoh contoh kecilnya seperti itu, ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, terus kemudian berikut beberapa fungsi, ya. Jadi yang pertama itu ada session start. Session start ini biasanya kalau start itu kan berarti kan di awal, ya. Session start ini, nah, di dalam penulisan session, ya, itu pasti kita menemukan yang namanya awalan, ya. Nah, awalannya itu pasti dikasih start, ya. Kalau di session itu menggunakan start ini tadi, ya, menggunakan start. Kalau tidak kelihatan. Oke, coba saya buka dulu. Ya.
Nah, terus kemudian ini HTML seperti biasa ya, ini head. Nah, ini title. Ya, title contoh pemakaian session. Nah, ini head penutup ya. Ini ada head penutup. Terus kemudian body, baru di sini pembukaan PHP. Ya, pembukaan PHP. Nah, if $session counter ya. Terus kemudian $counter. Nah, di sini ada tanda plus ya. Plus itu berarti nanti itu fungsinya adalah untuk kayak perulangan model model perulangan itu ya, Kak, loop itu ya. Perulangan loop itu kan satu terus kemudian ditambah satu gitu. Nah, jadi nanti kita tahu contohnya. Nah, ini untuk penulisan yang pertama. Oh ya, Nah, ini namanya session start. Jadi ketika kita session start ya, jadi awalan diletakkan di baris paling atas dokumen ya, yang berfungsi untuk memulai atau mengaktivitaskan proses ya. Karena kita ini ingin memproses session, nah makanya ada yang namanya fungsi start. Terus kemudian ada yang namanya session register, itu untuk mendaftarkan variabel ke sebuah session ya, ada session register ya. Kalau register itu kan istilahnya kan kayak kita mendaftarkan kan gitu kan. Terus kemudian di sini ada session ID ya, mengambil atau menentukan identitas sebuah session. Nah, yang terakhir ini adalah session destroy. Session destroy itu untuk mengakhiri session. Artinya kalau session destroy itu apa? Session destroy itu untuk memutus atau menghilangkan session. Ya. Untuk menghilangkan session. Nah, sebenarnya untuk menghilangkan session itu sebenarnya cukup untuk kita menutup browser ya. Ya, menutup browser. Nah, sedangkan yang kedua itu diberi fasilitas yaitu dengan session destroy. Nah, terus kemudian terkadang kita juga punya satu question ya, atau satu pertanyaan bahwa apakah setiap browser itu bisa menjalankan session? Saya kira bisa. Ya, bukan saya kira ya. Jadi intinya semua browser itu bisa menjalankan session dan cookies. Cuman karena browser itu kan terkadang kan versinya berbeda, terus kemudian bentuknya juga berbeda kan. Browser itu kan macam-macam ya. Terus kemudian versinya juga berbeda. Maka untuk penggunaan session dan cookies itu perlu pengaturan khusus sesuai dengan browser yang digunakan. Nah, intinya di situ. Dan untuk fungsi session dan cookies itu saya kira hampir sama ya, hampir sama, cuman yang membedakan itu adalah posisinya. Kalau session itu di sisi server, kalau cookies itu di sisi klien ya. Jadi hanya itu. Terus kemudian kalau cookies itu kan untuk tingkat keamanannya mungkin agak sedikit rentan. Karena apa? Karena itu mudah dimasuki oleh data-data yang lain. Karena dia posisinya adalah di klien. Tapi kalau session itu posisi agak agak aman karena memang dia posisinya di server, dan server itu kan enggak bisa klien masuk kalau tidak diizinkan. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Perbedaannya hanya di situ, tapi kalau untuk fungsi antara session dan cookies itu sama. Dan kalau di dalam pemrograman PHP. Nah, jadi sama-sama untuk menyimpan informasi. Nah, ini untuk penulisannya. Jadi ini untuk penulisan halaman pertama ya. Jadi kalau ini nanti sudah ini untuk latihannya cara bagaimana kita menggunakan session di bagian pertama. Terus kemudian kita coba untuk melanjutkan. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini
ya. Jadi halaman ini dipanggil 2 kali ya. Jadi ketika kita melakukan user login, nah itu session itu secara otomatis nanti dia membaca pergerakan kita. Contohnya ini, kalau misalkan nanti sudah dijalankan, saya buka untuk latihan saya ya. Saya sudah yang pertama, jangan lupa kalau kita membuat PHP, XAMPP ini harus dihidupkan ya, untuk menguji apakah perintah atau kode atau project kita itu nanti setelah kita tulis di editor kita, nah nanti kita coba untuk menjalankan di browsernya ya. Nah, ini saya contohkan untuk penggunaan session dan cookies dalam PHP. Ini agak sedikit lemot ya, agak berat sekali. Iya. Kita tunggu. Ini file saya masukkan ke C ya, ke C, kemudian ini SAMPP, htdoc, jangan lupa yang ditaruh di htdoc, terus kemudian ini adalah folder saya, nah, baru masuk ke folder lagi ya. Browsernya belum bisa, kita agak lemot ini ya, minta pensiun kayaknya ini laptopnya. Nah, oke, sambil menunggu untuk browser saya, jangan lupa nanti diketik localhost, terus kemudian nama foldernya ya. Nah, jadi nanti diusahakan kalau membuat latihan-latihan di dalam PHP itu disimpan di C. Kalau itu komputer kita sendiri kan otomatis kan untuk security-nya kan aman ya, untuk security-nya aman. Terus kemudian di dalam SAMPP, htdoc, biar nanti ketika kita menjalankan itu mudah ya. Nah, ini untuk file-file saya yang saya buka di yang kelima, yang saya punya 1, 2, 3, 4 dan ada 4 file. Nah, saya coba untuk login ya. Ngelemot ini. Nah, kita tunggu dulu masih proses. Jadi sekali lagi untuk untuk penulisan latihan-latihannya nanti diperhatikan ya. Jadi setiap ini berarti halaman 1 ya, halaman 1 nanti dikasih nama apa ya di editornya. Jadi kalau misalkan file saya ini, nah ini saya untuk yang itu ya, berarti itu penggunaan session. Ini saya menggunakan editor Sublime Text ya, Sublime Text. Nah, kalau untuk penggunaan editornya bebas
Anda mau menggunakan editor apa saja ya. Nah, jadi ini saya punya login ya. Nah, di sini ada login ya. Nah, di sini ada login. Oh, kita session ya. Nah, ini ada session. Nah, jadi di sini ada start session untuk penulisannya. Jadi ini sudah saya buat terlebih dahulu ya untuk penulisannya biar cepat. Nah, ini sama dengan yang ada di latihannya ini, yang ada di latihan ini. Nah, nanti Anda juga sama ya. Anda juga sama, Anda menggunakan editor apa saja, Macromedia, Dreamweaver bisa, menggunakan Edit plus plus itu juga bisa, pokoknya bebas untuk editor. Anda menggunakan Notepad aja bisa. Nah, terus kemudian ini kita jadikan satu ini belum bisa. Nah, ini contohnya ya, misalkan saya login ini. Saya login dengan user admin, terus kemudian sandinya saya kasih sandi, terus saya masuk kan. Nah, terus kemudian saya masuk lagi ke filenya tadi, sessionnya ya. Ini tidak usah diklik kanan. Nah, untuk sessionnya di sini terus ada keterangan dipanggil satu kali karena saya baru masuk satu kali, gitu ya. Terus kemudian misalkan saya masuk lagi, tidak bisa klik kanan. Misalkan saya masuk lagi dengan password yang sama dan username yang sama, terus kemudian saya 1, 2, 3, kemudian login, saya masuk lagi ke file. Ya, sebenarnya tidak seperti ini untuk caranya karena ini ya, saya klik kanan belum bisa. Saya session lagi. Nah, ini baru dia muncul dua kali karena saya melakukan kegiatan login dua kali. Gitu ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan penggunaan sessionnya. Ya. Nah, jadi nanti ini diklik dibuat satu halaman seperti tadi ya. Jadi ini ditulis dari line 1 sampai dengan line 14 ya. Terus kemudian dikasih nama session 1. Nah, keterangannya ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini. Jadi pada contoh di atas itu berfungsi untuk menyimpan nilai variabel counter ya, nilai variabel counter. Nah, di sini ada variabel counternya. Nah, ini variabel counter ya, karena kenapa kok variabel counter? Nah, ini karena yang bisa nambah 1, 2, terus kemudian kalau saya melakukan kegiatan 3 kali berarti nanti di sessionnya itu nanti kelihatan 3 kali. Nah, itu adalah ini ada tombol plus. Nah, oke. Secara sementara ke dalam memori ya, jadi itu fungsinya adalah jadi ketika nanti saya tutup browsernya ya, saya tutup browser ya, nanti kita ngereload dari awal lagi. Tidak mungkin itu nanti tulisan ini muncul kedua untuk ngeceknya itu muncul seterusnya enggak. Jadi kan seperti aturannya tadi bahwa untuk menghapus session dan cookies itu sebenarnya ada 2 cara. Jadi yang pertama itu adalah dengan menutup browser kita, otomatis cookies itu sudah hilang. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dengan perintah session destroy tadi. Yang session destroy. Nah, itu adalah untuk menghilangkan session dan cookies. Nah, makanya karena apa? Karena dan cookies ini adalah karakternya adalah hanya untuk sementara. Jadi bukan paten. Kalau paten ya nanti kamu buka terus enggak bisa hilang atau ada terus. Nah,
Jadi sehingga akan selalu bertambah jika satu page counter itu dipanggil secara berulang-ulang. Artinya seperti tadi, ketika saya melakukan panggilan atau saya melakukan user login itu berulang kali, ya, nah itu nanti akan tambah dan tambah terus. Nah, baik itu setelah ditutup dan dibuka kembali jendela baru pada browser ataupun dengan cara refresh atau F5 senama session counter itu masih aktif. Nah, dalam pemrograman web khususnya mengenai hak login, ya, ini contoh yang sederhana khususnya untuk mengenai hak login. Karena apa? Karena memang hak login itu pertama kali kita temui, ya. Jadi artinya pertama kali kita hadapi ketika kita masuk ke page atau ke halaman web tertentu itu login itu yang paling kita temui. Nah, fungsi session itu sangat membantu untuk dapat memastikan bahwa pengunjung atau klien itu benar-benar punya hak untuk mengakses suatu halaman web. Ya, jadi, nah contohnya misalkan ini kita buat user login. Ya. Ini berarti contoh yang kedua ini ya, kita buat user login ini ya, ini. Ya. Nah, di sini ada session start, ya. Terus kemudian yang jadi perhatian sebenarnya kalau di sini itu adalah di line 7 ini ya. Di line 7 ini ada form action-nya itu kita menggunakan PHP shell. Ya. Kita menggunakan PHP shell. PHP shell itu fungsinya untuk apa? Nah, nanti di bawah ada keterangannya bahwa intinya kalau PHP shell itu untuk ketika kita menjalankan dua kegiatan dalam satu dokumen. Dan jadi dalam satu halaman itu ada dua proses. Nah, itu fungsinya adalah untuk PHP shell. Nah, fungsinya di situ. Nah, kalau misalkan kita cukup dengan satu halaman seperti ini halaman pertama, dan proses inputnya, terus kemudian yang kedua adalah di sini, ini adalah proses untuk sessionnya, dan berarti di sini ada dua proses dalam satu halaman, ya, halaman input sama halaman eksekusi untuk proses, ya. Nah, eksekusi untuk proses. Nah, jadi kita menjalankan dua proses dalam satu halaman. Nah, itu untuk form action-nya kita harus menggunakan PHP shell. Nah, tapi kalau kita menggunakan dua proses satu halaman itu berarti form action-nya itu yang ini diarahkan ke halaman yang dituju. Misalkan seperti ini saya ini buat dua proses, ya. Yang pertama ini saya buat untuk proses inputnya, artinya untuk proses loginnya. Terus kemudian untuk proses sessionnya itu saya buat sendiri, ya, seperti ini. Dan saya buat sendiri, artinya saya pecah, ya, dua proses dalam satu halaman itu saya pecah menjadi dua proses di halaman yang berbeda. Nah, yang kedua ini kan tadi kan untuk eksekusi sessionnya ya, itu saya kasih nama check login. Jadi untuk di halaman yang pertama untuk form action itu saya langsung arahkan ke check login.php. Nah, kalau di contohnya itu untuk form actionnya itu saya di sini menggunakan PHP shell. Nah, di sini menggunakan PHP shell. Nah, itu aja cuma perbedaannya, dan ini bisa menjadi referensi kita, bisa menjadi info buat kita bahwa ketika kita menjalankan dua proses dalam satu halaman dan di situ mentok
ada error di halaman untuk form actionnya, berarti memang kita perlu untuk mecah, ya, mecah menjadi halaman tersendiri untuk prosesnya. Ya, tapi kalau misalkan nanti Anda buat dalam satu halaman ini ya, 1 sampai dengan terakhir itu nanti tidak ada kendala, ya udah enggak masalah, ya, enggak harus sama dengan saya dan enggak harus sama dengan contohnya. Yang penting kita tahu bahwa intinya itu seperti itu. Jadi kalau penggunaan PHP Shell itu adalah untuk menjalankan 2 proses dalam satu halaman, ya, karena di sini ada 2 proses dalam satu halaman, yaitu proses inputan sama proses untuk menjalankan sessionnya, ya. Nah, tapi ketika nanti kita ketemu 2 proses dalam satu halaman itu kok tidak cocok, ya memang terpaksa harus kita pecah. Nah, sebagai contoh punya saya ini memang saya sengaja untuk pecah karena memang ketika saya menjalankan 2 proses dalam satu halaman itu, kemudian saya jalankan di browser itu ada error. Ya, errornya itu kebetulan menuju ke line 7 sini. Nah, berarti di line 7 ini PHP Shell-nya tidak berjalan. Nah, untuk mengantisipasi itu adalah dengan cara saya membuat halaman baru, ya, halaman baru untuk eksekusi proses yang satunya. Nah, terus kemudian untuk di form action-nya itu saya langsung arahkan ke halaman yang baru tadi. Nah, intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Nah, itulah penggunaan session dan cookies di dalam pemrograman PHP. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk session dan cookies itu merupakan sebuah variabel di mana dia bisa menyimpan data yang sudah diregistrasi secara sementara. Contohnya tadi sudah saya kasih tahu untuk contoh sederhananya, ya. Untuk contoh sederhananya adalah banyak sekali ketika yang pertama tadi ketika kita sudah login di akun Google, terus kemudian kita menggunakan beberapa layanan Google, itu kita tidak perlu login lagi. Terus kemudian yang kedua juga sama, ketika saya membuka laman Siakat saya, terus kemudian saya buka new tab baru, nah itu juga sama, saya tidak perlu untuk login. Tapi ketika nanti saya tutup semuanya, browsernya saya tutup, nah otomatis nanti minta login lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk video saya pada pagi hari ini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau belum ada pertanyaan, monggo silakan nanti dicoba sambil menunggu berbuka puasa. Kita coba untuk membuat satu proses session dan cookies di dalam pemrograman PHP. Nah, jadi seperti